Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Separta dan juga teman-teman. Perkenalkan nama saya Rena Kaulia. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report terhadap nilai perusahaan pada bank konvensional di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek periode tahun 2022 sampai 2025. Next, baik, masuk ke slide pertama yaitu latar belakang. Teman-teman pasti sudah tahu saat ini bank tidak hanya dituntut untuk untung besar, tapi juga harus peduli lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Ya, atau yang disebut dengan ESG. Makanya POJK menerbitkan peraturan nomor 51 tahun 2017 yang mewajibkan bank membuat laporan keberlanjutan atau sustainability report. Tujuan peraturan ini sangat bagus, yaitu agar investor percaya dan nilai perusahaan ikut naik. Tapi masalahnya, hasil penelitian sebelumnya itu tidak sama. Ada peneliti yang menemukan pengaruh positif, ada yang menemukan bahwa pengaruhnya tergantung variabel lain. Bahkan ada yang bilang tidak berpengaruh sama sekali. Nah, karena hasilnya masih debat, saya hadirkan penelitian ini dengan kebaruan. Saya ambil periode tahun 2022 sampai tahun 2025, yaitu pada saat masa pemulihan ekonomi setelah pandemi. Saya fokus ke bank konvensional aja, bukan syariah. Dan saya uji pengaruh langsung tanpa variabel lain. Maka rumusan masalahnya adalah pengungkapan sustainability report berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Next, ada tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini ada tiga. Pertama, saya ingin mengukur sejauh mana bank konvensional di Indonesia mengungkapkan sustainability report-nya. Kedua, saya ingin mengukur nilai perusahaan bank-bank tersebut pakai rasio yang namanya PBV atau Price to Book Value. Ketiga, saya ingin menguji secara statistik apakah sustainability report itu benar-benar berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Manfaatnya, secara teori penelitian ini bisa memperkaya literatur akuntansi keberlanjutan di Indonesia dan mengkonfirmasi apakah teori sinyal serta stakeholder masih berlaku. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa jadi masukan buat manajemen bank dan evaluasi buat OJK. Next. Jadi kurang lebih seperti itu. Next. Landasan teori di sini saya menggunakan tiga teori yang saya pakai. Yang pertama signaling teori dari Spence tahun 1973. Teori ini bilang perusahaan itu perlu ngirim sinyal ke investor karena investor nggak semua tahu semua informasi tentang perusahaan. Nah, sustainability report ini adalah sinyal positif. Sinyal ini bikin investor makin percaya. Akhirnya nilai perusahaan itu naik. Lalu kedua, stakeholder teori dari Freeman tahun 1984. Teori ini bilang perusahaan nggak hanya bertanggung jawab ke pemilik saham, tapi juga ke karyawan, masyarakat, lingkungan, dan juga pemerintah. Sustainability report adalah bukti bahwa bank peduli sama semua pihak. Ketiga, ada triple bottom line dari Elkington tahun 1997. Teori ini bilang suksesnya perusahaan itu nggak cukup dari laba atau profit aja, tapi juga dari dampak sosial atau people dan dampak lingkungan atau planet. Inilah yang dilaporkan di sustainability report. Jadi ketiganya ini saling melengkapi. Next, penelitian terdahulu dari 16 jurnal, 6 jurnal, hanya 6 yang saya pilih yang paling relevan. 4 jurnal itu menemukan hasil positif, artinya sustainability report berpengaruh baik terhadap nilai perusahaan. 2 jurnal lainnya, satunya tidak berpengaruh, yang satu lagi itu menemukan pengaruhnya itu sangat lemah. Nah, dari sini terlihat jelas bahwa hasil penelitian masih belum konsisten. Makanya penelitian ini penting untuk dilakukan lagi, apalagi dengan periode terbaru. Next, kerangka penelitian, modelnya sangat sederhana. Saya punya satu variabel independen yaitu pengungkapan sustainability report dan satu variabel dependent.
yaitu nilai perusahaan yang diukur dengan PBV. Panah ini menunjukkan pengaruh langsung, maka hipotesis saya adalah H1 Sustainability Report berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Artinya, semakin luas pengungkapan sustainability report-nya, semakin tinggi nilai perusahaan bank tersebut. Ini hipotesis yang akan saya uji nanti. Next. Metode penelitian. Saya pakai metode deskriptif kuantitatif. Artinya, data berupa angka-angka yang saya analisis secara statistik. Teknik analisisnya adalah regresi linear sederhana, karena hanya satu variabel X dan satu variabel Y. Data yang saya pakai adalah data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia pada laporan tahunan bank, sustainability report, dan tersedia di website Bursa Efek Indonesia. Periodenya 4 tahun, dari tahun 2022 sampai tahun 2025. Saya akan olah data pakai SPSS, FViews, dan juga Excel. Next. Model persamaan regresi penelitian, rumusnya adalah PBV sama dengan konstanta dan ditambah koefisien regresi dan E-nya adalah error atau faktor lain yang tidak diteliti. PBV adalah nilai perusahaan, SR adalah skor pengungkapan sustainability report. Sederhananya gini, PBV itu dipengaruhi oleh CSR-nya. Next. Data sampel. Populasinya adalah seluruh bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sekitar 28. Tapi setelah saya terapkan kriteria purposive sampling, saya hanya mendapatkan 25 bank yang memenuhi syarat. Kenapa? Ada yang dikeluarkan karena beberapa bank itu tidak konsisten terdaftar, tidak menerbitkan sustainability report juga setiap tahunnya, atau data harga sahamnya tidak lengkap. Periode penelitian 4 tahun, jadi total data observasi yang akan saya analisis adalah 25 bank dikali 4 tahun, sama dengan 100 data. Jumlah ini sudah cukup untuk uji regresi linear sederhana. Next. Slide terakhir sebelum penutup adalah definisi variabel operasional. Variabel X adalah pengungkapan sustainability report. Saya ukur dengan metode disclosure scoring, yaitu setiap item laporan diberi skor 1 jika diungkapkan dan 0 jika tidak. Lalu jumlah dan dibagi total item, hasilnya skor antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin luas pengungkapannya. Variabel Y adalah nilai perusahaan. Saya ukur dengan price to book value. Rumusnya harga saham dibagi nilai buku per saham. Kalau price to book value-nya di atas 1, artinya perusahaan dinilai bagus oleh pasar. Kalau di bawah 1, artinya itu kurang bagus. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.